sampai ke langit pertama. Padahal jaraknya bumi dengan langit pertama itu dicatat oleh baginda Rasul, bukan kira-kira, kata beliau perjalanan 500 tahun. Jadi kada ada kira-kira. Kenapa jadi kada ada kira-kira? Karena ilmunya Rasulullah itu adalah kenampakan kenyataan ilmunya Allah. Jadi kada pernah salah. Ada kurang lebih. Jadi Rasul mengatakan perjalanan bumi dari bumi ke langit itu 500 tahun perjalanan. Berarti kira-kira. Nah itu ditembus, Nabi naik ke atas pakai rof tadi, mi'raj tadi pakai tangga. Itu waktunya sangat cepat, luar biasa. Ya dong bertakun guru pada terkira apa Nabi itu? Jangan ditakunin. Ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi ada bertakun guru 27 itu kan bulan sudah nak tinggalan. Bahari pilin kada ada, supply kada ada. Kayak apa guru? Nah, kan malam kada pula. Nah, jawabannya hanya sederhana bahwa Rasulullah itu nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Jadi kalau sendiri nol lagi lain. Naik langit yang pertama, beliau bertemu, ini mohon maaf lah kalau pengen kalincau nabinya, kita naik buraknya nih. Jadi langit yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi perlu kita ingat, kita mau ulangi sejarah ini dapat pahala. Mengapa tidaklah inda zikri tauhiyat dan jidur rahmat. Ketika menyebut para wali dia sudah dapat rahmat, apalagi mengesahkan Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang berdapatan lawan Nabi Adam alaihissalam. Sidin ini unik, bilanya sidin ke kanan menoleh tersenyum, apabila ke kiri menangis. Lalu ditanya oleh Jibril, apa itu? Atau rasanya Nabi seorang kewalakuni, ujar Nabi Adam. Kalau sidin menoleh sebelah kanan, sidin melihat umatnya, anak cucunya dalam keadaan kebaikan, berjurut menuntut ilmu, mengaji, habisian, maulidan dan sebagainya. Kalau tersenyum, senyum anak cucu bagus. Kira-kira kan kita itu juga. Adapun ketika menulis sebelah kiri, Nabi Adam sedih menangis karena melihat anak cucunya. Nah, nukar jilid, pak jilid pak, kau ini jilid kabar-kabarnya larang nih, tengah 200. Pun pernah terdapat orang tua yang mengiau ke rumah guru Rudi. Pak guru nih anak guru nih dimandi ikan apakah? Apa julun? Ya Pak guru ini ada keduitan, suruh kawin kena akad. Enggak. Oh nih jangan disuruh kawin tuh akad. Ya Pak guru ini api nalupot. Nang hendak kawin, pemainnya mana aktif duit caranya. Ini disuruh kawin orang yang ada bernafsu. Ini mutasalisih. Jadi lo takoni julun itu berapa sekali minum itu? 10 gue 10 biji sakaping. Ada 15 biji. Tahan 2 kaping. Mabuk kah? Ini mabuk. Nah, ini lo menceritakan dulu. Apa karamat orang mabuk itu? Kelebihannya sih maksudnya. Karena malam ini insya Allah ulun pada akan. Jadi kita ini kalau melihat orang yang seperti maksiat itu, kita jangan yang membenci. Dakwahilah mereka. Mereka itu satu jujur daripada Rasulullah. Satu jujur daripada Rasulullah. Nah, jadi kita sebatas kebencian itu kepada maksiatnya saja. Tapi kita masih dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Wa kana bil mu'minina rahima. Rasulullah itu melihat orang beriman, kan orang mabuk itu beriman dia masih, ya kan? Tapi sementara mabuk itu dicabut dulu imannya, tapi kan sebelumnya beriman. Dan yang kedua mereka itu kan bukan umat siapa-siapa, umat Nabi
Muhammad SAW. Nah, jadi kebencian kita itu sekedar sebatas maksiatnya itu. Kemudian kita kasih sayangi karena mereka itu ada juzuk daripada juzuk Nabi kita Muhammad SAW. Wa kana bil mu'minina rahimah. Rasulullah itu dengan orang beriman tuh kasih sayangnya luar biasa. Makanya nih, karena kasih sayangnya junjungan itu kepada orang mukmin, orang beriman, umat Nabi Muhammad, coba berarti Allah melawanakan Nabi kita. Ya Muhammad, Nabi ibadi, berikan terus kabar gembira akan hambaku. Inni anallah, sesungguhnya aku adalah Allah Al-Ghafur, sangat pengampun, Ar-Rahim, lagi sangat penyayang. Kullil ladina asrafu ala anfusihim, katakan wahai Nabi Muhammad terhadap umatmu yang sudah mereka itu melampau batas. Jadi asraf itu dalam kalimat tafsir itu bukan satu maksiat saja yang dilakukannya, tapi hampir seluruh kemaksiatan dilakukannya. Asraf. Kullil ladina asrafu ala anfusihim, katakan kepada mereka yang orang yang sudah melampau batas atas memzalim diri mereka. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Nah, fa innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah pasti mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Jadi oleh karena itu para jemaah sekalian yang mendengar pengajian ini, kan pintu taubat masih dibuka oleh Allah. Allah senang bagi orang Tuhan yang bertaubat. Memanglah bertaubatnya nak mati juga. Tapi Allah lebih senang lagi melihat pemuda-pemuda yang seperti ini sudah taubat kembali ke jalan Allah. Jadi ulun pribadi khususnya dan para masaih di sini mendoakan, mudah-mudahan anak-anak kita, remaja kita yang sudah terlanjur melakukan itu, tagaul, tagabung, takawan lawan orang-orang itu, mudah-mudahan diberikan Allah petunjuk, diberikan Allah kesadaran. Jadi ini ulun mohon kepada orang tua, mamanya kah, abahnya kah. Jadi setiap yang kali membaca salawat tiupakan di banyu. Kemudian banyu tadi minum makanlah anak pian. Ya Allah na berkat salawat atas Rasul. Nah, insapakan anak ulun mina. Siapa ngarannya? Adul kah? Abau kah? Mohon maaf lah, bila ada sesamaran. Nah, si Ucaka misalnya, nah tiup terus bacakan terus salawat burdah kah, salawat kamilah kah, barang salawat. Insya Allah berkat salawat itu yang ditiup di banyu itu akan masuk nurnya, petunjuknya ke dalam hati anaknya. Insya Allah lambat launnya mereka itu akan sadar. Ya, insya Allah demi Allah Mbak Ulun mengatakan, insya Allah mereka akan dapat petunjuk hidayah Allah. Cuman saya ulun himbau lah kepada para jemaah sekalian, lah apa bahasa kita yuk, perhatikanlah majelis-majelis ilmu. Artinya ya pembenung alifah guru-guru dia lah, anak bernasihatan dilanggar lah. Nah hadir tuh orangnya banyak orang tua-tua. Nah anaknya benar kalau ada nanti alifah mau masuk akan nih lah. Ya takutan, ulun gue nak kayak kalanggar takutannya kalau pengen disampur guru, kayak guru aja kan dia isi sampurutan lah. Ada. Jadi oleh karena itulah, jaga pergaulan wahai para anak-anak muda. Berapa banyak nak orangnya dahulu bagus karena pergaulan dia. Nah jadi karena bagus orangnya. Nah, jadi terus Nabi Adam tadi melihat ke kiri, sidin menangis karena melihat anak cucunya dalam keadaan maksiat. Naik langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihissalam. Naik di langit yang ketiga bertemu lagi dengan Nabi. Nah, siapa ini guru? Yang los kita ungkai.
Di langit pertama Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga Nabi bertemu dengan, kita lihat dulu belum jadi ingat biasanya pada ingat. Di langit yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Ini guru ini sampai mengatakan. Di langit yang kelima Nabi bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Dan di langit yang keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, nah di situ ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi melihat Nabi Ibrahim unik. Beliau itu menyandarkan belakangnya di Baitul Maqbur. Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, kan baru itu aja tamu Nabi Ibrahim tuh. Itu hai Jibril siapa nang bersandar itu nang saraba putih. Lah, uban kepala putih, janggut putih, nah, pakaian putih. Itu kata Jibril, huwa abuka Ibrahim alaihissalam. Itu abahmu, abah agama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi Nabi Ibrahim inilah yang pernah mendoakan akan adanya Nabi Muhammad. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, memugar bahasa kita. Lalu beliau berkata, yang doanya itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Rabbana wab'as fihim rasulan. Ya Allah, bangkitlah di sini seorang rasul. Lalu kata Nabi, akulah rasulnya yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi malam 27 Rajab itu Sidin bertemu dengan Abah Sidin, Abah agama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus perjalanan naik ke Mustawa, naik ke Sidratul Muntaha. Nah, disitulah markasnya Jibril alaihissalam. Jadi kata Jibril, wahai Rasulullah, ulun kana kawalanya mengawal perjalanan fian. Lah, di kulli maqalin maqam wa di kulli maqamin maqam. Artinya maqam ulun ini di sini sudah karena kau melimpati lagi. Jadi sir ya Muhammad, teruslah pian perjalanan pian perjalanan. Teruslah perjalanan pian menuju hadirat Allah. Jadi menurut riwayat Nabi sudah berpisah di Sidratul Muntaha dengan junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu naiklah Nabi sampai ke Aras, sampai yang disebut dengan nama Mustawa. Nah, di situ. Di Mustawa itulah Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya memperlihatkan wujudnya yang maha sempurna dengan Nabi pilihannya, junjungan Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah kemuliaan khusus. Tidak ada manusia yang dibenarkan selain Nabi Muhammad waktu di dunia ini melihat dengan mata kepala hanya junjungan Nabi Muhammad. Nah, jadi oleh karena itulah kedudukan makam Nabi itu luar biasa. Kalau Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ketika berada di Gunung Tur Saina, ketika beliau wa kallamallahu Musa taklima, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa akan sempurna kata-kata. Lalu setelah mendengar kata-kata Allah, Nabi Musa itu merindukan orang yang punya kata-kata. Sampai di Quran itu diabadikan, ujar Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini, ya Allah perlihatkan wujudmu, anzur ilaika, ulun hendak melihatnya. Nah, jadi Nabi Musa hendak benar melihat Allah. Tapi ujar Tuhan, innaka lam tarani, Musa, engkau tidak bisa melihat wujudku dengan matamu di dunia ini. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah meminta, tapi diberikan ru'yatun ya Allah, melihat dengan mata kepala yang mulia. Nah, inilah maqam Nabi, murad orang yang dikehendaki. Ada lagi ketika Nabi Musa alaihissalam disuruh dakwah kepada itu Fir'aun, doa yang diabadikan Allah, doa Musa di Quran, Rabbis rahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Tapi kalau Nabi Muhammad sebelum meminta, alam nasrah laka sadrak, Muhammad, kan apa sudah aku buka, kan sudah aku buka dadamu untuk hidayah petunjuk. Nah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya Nabi Adam minta ampunan dosa
begitu Nabi Musa, begitu juga Nabi Daud alaihissalam. Tapi Nabi sebelum meminta ampun kepada Allah, inna fatahna laka fatham mubina yaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika. Sebelum Nabi minta ampun seandainya ada dosa, Allah sudah mengampun. Itulah junjungan, maqam junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Perlu dicatat ini terakhir, bahwa makam para aulia Allah, kesudahan, ketinggian, kesudahan makam aulia itu hanya permulaan makam para nabi. Nah, jadi setinggi-tinggi para aulia itu makamnya, gaus kah, apakah ngaran sidin, kesudahan makam aulia itu hanya permulaan makam para nabi. Dan kesudahan makam kedudukan para nabi itu hanya permulaan makam para rasul. Dan kesudahan makam para rasul mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, kesudahan ketinggian makam mereka itu hanya permulaan makam junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah Nabi yang kita peringati. Mudah-mudahan kita ini dapat syafaat. Kemudian kita ronde kedua nih. Adapun abah guru sakumpul, semestinya nih guru kita Pahala Guru Rudi yang pernah juga sidin dari situ mengaji lawan sidin. Belum pernah juga mengaji, cuman kada bamondok situ. Dulu tuh waktu tahun 2000 lah, belum 2000 lah. Dan seterus ke atas. Dulu 4 mengaji, dulu 4 pengajian sini malam Selasa. Kita punya ketika itu tafsir Marahul Labid. Alhamdulillah sekarang ulun ajarkan di pondok lah. Kemudian imbah asar hari Ahad. Nah itu aja lumayan penting, kurang lebih tahun 2000-an atau bawah ke atas. Nah jadi karamatnya guru sakumpul ini lah banyak sekali. Dan syarat-syaratnya itu artinya yang menerima kisah itu bukan ujar-ujar siapa, tapi orang nang murid sini itu langsung menyaksikan. Nah jadi kira-kira lah asal kalimat dosa akan orangnya langsung lah. Di antaranya karamat guru sakumpul itu lah, di antaranya bahwa sidin itu pernah sudah termimpi lah kapal itu ngarannya Safinatul Aulia. Nah, artinya kapal para aulia. Lalu sidin berbuat ke kapal. Nah, sebutin sudah kawan sidin lah. Di antara karamat sidin itu, nah ini kali Nabi ya. Sidin kada pernah mulai anum sampai sidin kawin kada pernah tak mimpi keluar air mani. Ini kali Nabi ya. Alih mana mencari ini. Apalagi kan pemuda kita sekarang nih sudah banyak masuk dunia maya, dunia internet. Aduh. Apalagi kami mohon maaf lah, HP-nya kan di tangan masing-masing. Ada terkadang tangannya tangan penzina. Apa guru tangan penzina tuh? Iya, mencari film penzina. Nah itu zina dengan niat, dengan tangan. Matanya melihat, zina dengan mata. Telinganya mendengar, zina dengan telinga. Nah, jadi si itu kada pernah intilan tak mimpi kalau Aisyah Firma mulai lagi andau sampai sini kawin. Sudah kawin itu kan ada punya istri lah. Ya. Nah, ini diantara keunikan karamat sidin. Dan diantara karamat sidin lah, apa yang dihabarkan ulun kadengan ngaran gurunya lah. Sidin itu pernah mau empati guru sakumpul menimbak sini kan kata menimbak dulu lah. Apa yang hasilnya lah? Nyaurnya itu ada katanya menimbak, ada katanya mau unjun. Tahu katanya main internet ada kaulinya nak ada tahan lah. Kecuali aulia modern misal. Tapi sebenarnya lah internet tuh bukan jahat, yang jahat tuh kitanya. Ya kan? Sama nih. Nih mikrofon ini kalau yang memegang itu misalnya para masahi kan keluarnya yasinan, Quranan, sholawatan, ceramahan, tahlilan, haulan ya kan. Tapi kalau dijolok lawan penyanyi dangdut
Nah kan keluarnya dangdut. Nah jadi bukan salah mikrofon. Makanya hukum itu berdiri atas pekerjaan mukallaf, bukan alat. Nah jadi itu sarapinnya. Tapi berapa banyak juga gunanya internet ini biar HP-HP untuk mendakwah. Ada berita tentang agama, share. Oh, ada maju share apa enggak? Share ya. Share gitu. Artinya kiri makan sebanyak-banyaknya. Nang berita tentang agama tadi. Nah inilah di antara kegunaan internet nang orang makan YouTube tuh. Banyaknya luar negeri itu yang berislam gara-gara dakwah itu. Ben tahu lah nih Sasabian. Belum termasuk penggemarnya. Wow. Itu tahun berapa itu lebih 12 juta sudah penggemar Nisa Sabian. Ini belum kawin lagi nih. Nah. Itu berapa banyak orang yang menitiskan air mata, orang Korea, orang Jepang dan lain-lain mendengar lagunya itu. Dan mereka akhirnya masuk agama Islam. Subhanallah, dakwah. Di antara karamat guru sekumpul, idenya tuh murahannya luar biasa. Ngali. Jadi di antara ciri wali abdal, pemurah bukan pemarah. Penyayang, bukan kada penyayang. Jadi di antara kemurahan Sidin itu ini gurunya masih hidup, Al Habib Harir, turun ngaransin sebenarnya siapa. Sidin tuh menurut ceramah Sidin, ya Sidin aku pernah naik ke rumah guru Sokompol, aku seorang di Sidin, di Kiau aku. Sekalinya di rumah guru Sokompol tuh kutak mie sembanyakan. Misal Sidin mie goreng langsung berapaan gitu. Sekali dibuka duitnya 12,8 miliar 800 juta. Ikam hari dia suruh membagi, tapi jangan diambil-ambil. Dibagi 12 miliar 800. Bantu bang Sidin rasanya nggak salah dibagi 100 juta. 12 miliar berapa? 800 rasanya. Ada lagi yang sampai olawan ulun syaratnya nih, bahwa ketika menjelang wafatnya guru Sokompol sih minta ambilkan tahun di Bank Malangan tahu diambil pada 8-7 miliar dibagi pula. Nah, di antara guru-guru Sidin, keluarga Sidin, subhanallah. Biar bingung lah mereka, karena para aulia itu orang yang sudah ditutup oleh Allah rasa dunianya. Beliau itu, para aulia itu oleh Allah diperlihatkan hakikat bahwa dunia itu sangat menipu daya, dan mereka itu aulia sudah Allah buka tentang hakikat terendahnya dunia itu, panahnya dunia itu. Ada contoh coba siapa yang bisa melukah nih? Melukah gurunya sudah melukah. Nah jadi melukah di betang banyak lah. Nah jadi ketika kanabian di situ ada kanabian Hundang lawan Iwak Indosiar. Jadi aulia Allah melihat dunia itu kayak Indosiar, melihat akhirat kayak Hundang. Lalu dia bilang Hundangnya aja Indosiar dibuangnya. Nah itu juga lah ya. Oh yang ini bang, karena kita nilai aulia lah Indosiar ya Indosiar juga lah. Jadi seperti itulah pandangan aulia melihat dunia ini. Subhanallah. Murahan, itu ciri-ciri aulia murah. Murah itu banyak, bukan murah duitnya, murah senyum gitu. Tapi hati-hati Tuan Guru, jangan senyum-senyum terus lah. Bahaya guru dia. Aduh. Jadi makanya Islam itu mengatur. Kalau berpinjam sorangan jangan diberi salam. Kalau pindah jatuh fitnah. Timbul misalnya guru Rudi beri salam, karena ukurin lagi pindah. Ih, ngeliat HP aja. Nih, belum perlu beritahu nih. Berapa banyak sudah anak-anak yang kita error gara-gara HP. Karena kau guring. Kasihan. Ibu-ibu bapak sekalian, jadi batasi lah kata Mas. Di antara keramat guru sekumpul itu yang tadi nang Sidin tuh langsung mengesahkan. Jadi ketika kami menimbak di Sidin menimbak tadi karena apa hasilnya menimbak kakak depan. Waktu itu menyebarang pakai jukung, kan jadi lagi menyebarangkan, maka masih di hutan.
Jadi jangan mau guru sakumpul di sidik di guru teh. Ayo di sini empat aku nih berpajam kuti aku. Berpajam kuti aku guru teh guru sakumpul teh. Pajam di sidik. Pajam padahal antara hutan lawan rumah sini tuh perlu menyeberang jukung. Maka jauh antaranya. Jukung menyeberang ada lagi. Ada depan sudah. Berpajam di sidik. Itu buka di sini. Sekali mau buka sudah ada di depan rumah sini. Tapi itu menyeberangnya. Nah itu gurunya langsung tuh mengesahkan langsung berdapat. Subhanallah. Nah, itu diantara setengah daripada karamat. Karamat itu ngeliat kembang kehidupan para aulia. Tapi catatlah bahwasanya aulia itu pun pian apabila dapat karamat itu luar biasa takutnya kepada Allah. Karena karamat itu dikatakan mujillatu aqdamir rijal, itu banyak menggelincirkan kaki-kaki para aulia. Apabila kita diberi karamat, himong itulah tergelincirnya. Nah inilah yang Allah bisa sampaikan. Kemudian kita langsung berzikir yang dipimpin oleh guru kita pada waktu dan tempat bersih. بنية القبول إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان خصوصا إلى روحه شيخنا العارف بالله سيد محمد زين بن عبد الله